Pagi hari di sebuah kampus yang ramai, mahasiswa dan mahasiswi mulai berdatangan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Di salah satu bangku taman kampus, terlihat seorang mahasiswi yang bernama Ica sedang duduk sambil membuka buku dan memikirkan tugas kuliah tentang integrasi nasional. Aduh, tugas integrasi nasional nih rasanya lebih rumit daripada soal matematika. Cah, kamu dari tadi ngomong sendiri. Dina, bikin kaget aja. Kamu lagi ngafalin pidato. Kok mukamu kayak kelihatan serius banget? Pidato apa? Barangkali pidato kelulusan? Kalau kelulusan kan masih lama, yang deket itu deadline tugas. Tugas apa? Tugas integrasi nasional? Iya, tapi aku masih bingung mau mulai dari mana. Mana ya Dina ya? Sama Ica juga. Dina, akhirnya kita ketemu. Kami mencari kalian keliling kampus. Kami dari tadi di sini tuh lagi diskusi tugas integrasi nasional. Iya. Wah, pas banget tadi aku baru baca materi itu. Kalau begitu kita diskusi sama-sama aja. Nah, setuju tuh, tapi jangan sampai kita diskusi tuh ujung-ujungnya gosip. Wah, malah itu yang lebih asik gosip. Ya sih, cuma 5 menit itu udah sukses. Agar tidak hanya duduk di satu tempat saja, mereka berjalan menyusuri jalan setapak di sekitar kampus sambil melanjutkan diskusi mereka tentang keragaman yang ada di Indonesia ini. Menurut kalian tuh apa sebenarnya integrasi nasional itu? Integrasi nasional itu adalah proses menyatukan berbagai perbedaan menjadi satu kesatuan bangsa. Karena Indonesia tuh punya banyak suku dan budaya. Bayangkan kalau semua orang itu berbeda, tapi tidak mau bersatu. Wah, bisa kacau. Iya, seperti kerja kelompok, semuanya ingin menjadi ketua. Kalau gitu ya tugasnya nggak bakal selesai. Yang selesai sih ya cuma debat-debatnya aja. Iya, bener. Supaya lebih nyaman berdiskusi, mereka kemudian pindah ke sebuah gazebo. Di sana, mereka mulai membahas lebih dalam tentang nasionalisme dan pentingnya menjaga persatuan. Jadi, salah satu cara mengatasi konflik itu dengan cara musyawarah. Semua orang bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing dan juga mencari solusi sama-sama. Ya betul, itu termasuk budaya bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Kalau tidak musyawarah, biasanya yang terjadi adalah saling menyalahkan. Biasanya juga kayak sindir-menyindir sih. Sindiran itu lebih tajam daripada pisau. Apalagi sindiran di grup chat. Aku merasa diskusi kita hari ini sangat bermanfaat. Iya sih, aku juga merasa kayak gitu. Sekarang kita bisa lagi memahami integrasi nasional. Dan kita punya banyak bahan untuk masing-masing. Yang penting kalau presentasi itu jangan lama-lama. Kenapa? Soalnya kalau lama, audiens bukan paham tapi tidur. Iya, betul itu. Paham. Setelah cukup lama berbincang di gazebo, diskusi mereka berlanjut pada bagaimana cara menyelesaikan konflik yang bisa terjadi di masyarakat. Langkah mereka kemudian sampai di koridor gedung kampus. Merasa sedikit lelah setelah berjalan cukup jauh, mereka duduk di tangga gedung kampus sambil tetap melanjutkan diskusi tentang
hal-hal kecil yang bisa dilakukan untuk menjaga persatuan. Hal kecil seperti menghargai sesama teman, jadi itu kita nggak boleh membuli gitu. Tidak membedakan budaya orang lain juga. Dan kita juga nggak boleh menyebar kebencian. Nah, kalau semua orang melakukan itu, maka persatuan akan menjadi kuat. Nah, iya betul. Iya, integrasi nasional itu bukan hanya sekedar teori. Aku baru sadar sesuatu. Apalagi, Bika? Ternyata integrasi nasional itu sama dengan kerja kelompok. Kenapa begitu? Soalnya semua wajib saling bantu. Kalau tidak, ya tugasnya tidak akan selesai-selesai. Benar juga sih. Tapi biasanya ada salah satu anak yang kerja lebih keras. Loh, terus yang lain? Yang lain cuma bilang, ayo semangat, kami dukung saja. Itu mah bukan kerja kelompok, itu mah penonton. Nah, ini ya betul itu. Benar juga sih, tapi biasanya ada salah satu anak yang kerjanya lebih keras. Loh, terus yang lain? Yang lain cuma bilang, ayo semangat, kita dukung aja. Itu mah bukan kerja kelompok, itu mah cuma penonton. Setelah cukup lama duduk di tangga, mereka berdiri dan kembali berjalan, menyusuri koridor kampus sambil melanjutkan diskusi mereka. Kadang masalah kecil bisa jadi besar jika tidak diselesaikan dengan baik. Iya, betul. Contohnya tuh kayak salah paham. Ya, benar, ataupun beda pendapat. Bisa juga beda soal makanan. Emang itu bisa jadi konflik. Iya, semua. Temenku waktu itu sempat debat soal makanan mie dan nasi. Terus hasilnya? Hasilnya mereka beli dua-duanya. Nah, itu solusi paling tepat sih emang. Sebenarnya Indonesia tuh unik tau, karena keberagamannya. Iya, karena banyaknya budaya, suku, bahasa. Ya, tapi kita tetap satu negara. Tapi kalau dipikir juga itu nggak biasa sih. Tidak semua negara bisa seperti itu. Iya betul. Kadang aku juga bingung sama logat temanku. Loh, terus gimana cara kamu mengerti? Ya aku pura-pura paham aja. Selesai berdiskusi cukup lama, mereka kembali berjalan menyusuri taman kampus sambil tetap membicarakan tentang keberagaman
yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Lihat kampus kita. Kenapa? Di kampus kita tuh mahasiswanya banyak banget yang berbeda-beda daerah. Iya, ada yang dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain. Iya, tapi buktinya kita masih bisa belajar bersama. Nah, itu contoh kecil dari integrasi nasional. Iya, kalau tidak ada integrasi, kita bakal debat tentang logat kita masing-masing. Bisa juga debat makanan apa yang paling enak. Kalau itu mah aku siap debat. Wah, di sini adem banget. Iya nih, cocok banget buat diskusi. Cocok buat diskusi atau buat tidur siang? Kita duduk sini yuk. Yuk. Hey, kalian di sini masih lanjut diskusi tentang integrasi nasional? Iya, Boleh gabung nggak? boleh. Silakan dulu. Oke, makasih. Sama-sama. Menurut kalian contoh integrasi nasional di kampus itu seperti apa? Kalau menurutku sih contohnya tuh kayak mahasiswa di kampus kita tuh banyak daerahnya, macam-macam, tapi kita tuh masih bisa belajar bareng tanpa membedakan. Iya, benar, walaupun kita budaya dan bahasanya berbeda-beda. Kadang logatnya juga beda jauh. Tapi justru karena itu kita jadi bisa saling belajar dan memahami. Benar, perbedaan itu bukan jadi masalah, malah justru jadi kekayaan. Integrasi nasional itu juga bisa dipengaruhi oleh rasa nasionalisme. Integrasi nasional itu juga bisa dipengaruhi oleh rasa nasionalisme. Nasionalisme itu yang cinta tanah air itu kan? Betul, kalau kita mencintai negara, kita pasti ingin menjaga kesatuan. Ya, makanya kita harus saling menghargai sesama lain. Termasuk di media sosial. Ya, karena banyak konflik yang justru dimulai dari arah sana. Apalagi kalau misal ada berita, terus kita tuh nggak ngecek kebenarannya. Nah, iya, jadi kita tuh harus lebih bijak. Menurut kalian, apa tantangan terbesar integrasi nasional? Kurangnya toleransi. Penyebaran berita hoax juga berbahaya. Benar, banyak orang yang dapat berita tuh nggak dicek dulu, langsung diterima gitu aja. Padahal informasi di internet juga pun belum tentu benar. Aku pernah baca berita aneh, judulnya tuh belajar sebelum ujian bisa meningkatkan nilai. Itu mah bukan berita aneh, itu mah nasihat. Kadang orang terlalu fokus pada perbedaan, padahal yang menyatukan kita tuh lebih banyak. Kita punya bahasa nasional yang sama, Dan lagu kebangsaan yang sama. Dan tujuan kita juga sama, jadi satu bangsa Indonesia. Sesampainya di dekat gerbang kampus, mereka berhenti sejenak sebelum benar-benar pulang. Diskusi hari ini membuka pikiranku. Benar sekali. Kalau aku lebih bisa menghargai tentang perbedaan sih. Kesatuan itu sangat penting. Tanpa kesatuan, bangsa kita akan pecah belah. Motivasinya adalah perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Dengan sikap saling menghargai, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga persatuan. Hal kecil seperti menghormati pendapat, kerjasama, dan menjaga toleransi dapat membawa dampak bagi lingkungan.
Jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memecah belah. Gunakan akal dan sikap yang bijak dalam menghadapi perbedaan agar persahabatan dan kebersamaan tetap terjaga. Dengan semangat persatuan dan sikap saling menghargai, kita bisa menjadi generasi muda yang menjaga keharmonisan dan memperkuat integritas bangsa. Jadi kesimpulannya, integrasi nasional adalah upaya menyatukan berbagai perbedaan seperti suku, ras, budaya, dan juga bahasa agar masyarakat tetap hidup rukun dalam satu negara. Sikap saling menghargai dan menghormati itu sangat penting untuk menjaga persatuan bangsa. Dalam kehidupan di kampus dapat berjalan dengan harmonis jika setiap orang menghargai pendapat. Hal kecil seperti ini dapat memperkuat persatuan. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga integrasi nasional. Mereka harus bersikap bijak, tidak mudah terprovokasi, dan mampu menyelesaikan perbedaan dengan cara yang bijaksana. Dengan toleransi dan kerjasama, persatuan bangsa akan tetap terjaga, jadi masyarakat akan menjadi lebih damai. This is the number one. One is the loneliest number that you